warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah adada ma halaka fis Subhanallah adada ma halaka fil ard. Subhanallah adada ma baina zalik. Subhanallah adada ma halaka fis sama wal ardi was samawati wa fil ardi fin nasil mu'minin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratin a'yunina wa maulana Muhammad. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Usikum ibadallah wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatu. Berkumpulnya kita di malam hari, di malam yang penuh berkah dan rahmat ini, yang mungkin cuma kitalah yang berkumpul di tempat yang sebesar ini, yang Allah mentakdirkan bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka doa zikir untuk keselamatan bangsa dan negara kita, khususnya secara pribadi, keluarga, kerabat, sahabat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Allah yang mentakdirkan kita berkumpul di sini untuk berdoa, berzikir, mengagungkan kalimat Allah, asma Allah, mengagungkan kalimat la ilaha illallah, mengagungkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, yang mana kalimat inilah kalimat yang paling dahsyat di antara seluruh metode doa dan zikir. Kalimat inilah kalimat-kalimat yang luar biasa agungnya, luar biasa utamanya, dan luar biasa dahsyatnya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, memanjangkan kalimat alifnya, maka Allah menolak 40.000 tahun yang namanya kiamat. Jadi jangan kita anggap kalimat la ilaha illallah itu rendah, karena Nabi Musa pun pernah meminta satu doa kepada Allah, doa yang mustajab, doa yang luar biasa. Tapi apa kata Allah? Wahai Musa, kau ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi karena Nabi Musa ini sudah mengetahui kalimat la ilaha illallah, dan kalimat ini merupakan kalimat yang pasaran, kalimat yang sudah memasyarakat, maka Nabi Musa mengatakan, apakah tidak ada doa selain ini ya Allah? Apakah tidak ada doa yang lebih mustajab dari ini ya Allah? Apakah tidak ada doa yang lebih baik, lebih utama, lebih agung daripada ini ya Allah? Maka kata Allah, wahai Musa, inilah doa yang paling agung, inilah doa yang paling utama dan yang paling terbaik. Kalau seandainya kalimat ini engkau bandingkan, engkau timbang dengan seisi dunia, maka masih lebih utama, masih lebih berat kalimat ini, yaitu la ilaha illallah. Berapa banyak kita ucapkan kalimat la ilaha illallah di tempat ini? Allah mentakdirkan malam hari ini bapak-bapak, ibu-ibu datang di Karbosi untuk berdoa dan berzikir. Sedangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang bermaksiat, yang berzina di tempat
di malam hari ini, di mana mereka berada. Tapi kita yang ditakdirkan, kita yang dibuka jiwa kita, dilangkahkan kaki kita di tempat ini untuk berdoa, berzikir, semata-mata menginginkan agar masyarakat Makassar, khususnya masyarakat Indonesia umumnya, agar diberi keselamatan, kedamaian, kesejahteraan dunia wal akhirat, dan Allah menjaga, membentengi, mengisolasi negara kita dari segala macam yang namanya ujian, cobaan, mau dia setan, mau dia jin, mau dia manusia yang jahat, mau dia yang namanya alam. Kita memohon kepada Allah, habis waktu kita setiap detik, menit, hari, jam untuk mengurus Android, untuk mengurus handphone kita dengan berbagai macam postingan-postingan yang tidak jelas. Sedangkan habis waktu kita duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Afdalu ibadati ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qiraatul Quran. Sebaik-baik, seagung-agung, seutama-utama ibadah umatnya Rasulullah adalah mengaji. Apakah di antara kita sudah mengaji 1 juz 1 hari? Tapi habis waktu kita mengurus handphone, mengurus Android. Di mana iman kita sekarang? Mana ittaqullah? Mana ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih? Mana ketakutan kita kepada Allah? Mana? Di mana hikmat kita kepada Allah? Di mana ketaatan kita kepada Allah? Hilang, diambil oleh produk-produk yang menyesatkan kita. Salat sunnah kita semakin hari semakin berkurang. Salat wajib kita hampir tidak pernah di masjid. Sudah tidak gemar berjamaah, sudah tidak melakukan lagi puasa sunnah yang seperti dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah mengikat perutnya dengan batu untuk menahan rasa laparnya di saat dia berpuasa. Hampir setiap hari Nabi kita melakukannya. Di mana umatnya? Mana umat Rasulullah yang notabene Rasulullah setiap saat pagi salat duha, salat tasbih, salat qiyamul lail, salat hajat, tobat dan seterusnya? Di mana umatnya melakukan hal demikian? Tidak ada. Jauh semua. Tapi di pagi hari begitu mata kita melek, langsung pegang handphone. Buka handphone seakan-akan di handphone ada 100 miliar. Padahal janji utama, janji mutlak daripada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau urusan partai penuh ini. Coba kalau urusan politik penuh ini. Tapi urusan hikmat sama Allah, subhanallah walhamdulillah, jauh. Ala bi zikrullah tatma'innul qulub. Kalau mau bikin hatinya tenang, bahagia, tidak seksek, tidak resah, tidak sumpek, dengar tadi ini lagu. Assalamu alaik Zainan. Siapa yang membaca itu, Rasulullah datang. Rasulullah berada di tempat kita. Rasulullah itu wujudnya di mana saja berada, dan Nabi mendatangi tempat-tempat jalsa-jalsa, majlis-majlis seperti ini, majlis yang haibah, majlis yang khair. Pak, di majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Sewun di Hadramaut, kalau dia bikin acara maulid yang hadir jutaan manusia. Dan hebatnya pada saat orang berdiri mahlul qiyam, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ternyata ada mayat dari dalam digotong sampai 10 sampai 20 mayat digotong dari dalam. Karena apa? Karena khusyuk menghadiri majlis zikir dan salawat.
Bukan seperti sekarang orang nonton dangdut, nonton rock, orang baku tikam-tikam di situ. Orang nonton dangdut, nonton rock, baku tikam-tikam karena mabuk. Tidak ada khasyah, tidak ada kehusuan, tidak ada haibah, tidak ada haibahnya. Kita sekalipun sedikit begini, tapi malaikat kumpul berjuta-juta jumlahnya. Malaikat sudah dijanjikan, sudah diwajibkan, sudah diberi ultimat, diberi statement oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kau dapatkan majlis-majlis zikir dan majlis salawat, maka kumpullah engkau ke situ, kosongkan langit. Maka malaikat bersusun-susun di atas pundak kita ini sampai ke arsy. Lalu Allah mengirim 2 malaikat. Satu malaikat untuk mencatat semua hajat-hajat bapak dan ibu. Lalu satu lagi malaikat mencatat semua dosa-dosa dan kesalahan bapak-bapak dan ibu-ibu. Lalu dilaporkan di atas kepada Allah. Apa kata Allah? Semua hajat-hajatnya kugabulkan. Semua kesalahan dan dosa-dosanya ku ampuni. Sekalipun dosanya seluas lautan, sekalipun dosanya setinggi gunung, aku akan hapuskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang Pak, saya mau tanya, di mana kita mau bertobat? Di mana kita mau bertobat? Di mana kita sekarang mau menghapuskan dosa-dosa kita? Di mana? Di tempat sholat? Tidak. Dikala kita berpuasa? Tidak. Dikala kita bersedekah? Tidak. Silaturahmi? Tidak. Kecuali di tempat majlis jalsah seperti ini. Karena Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalian ini sebagai orang yang beriman, sebanyak-banyaknya ingat Allah. Tidak ada waktu, tidak ada tempat dimanapun berada, kau dalam keadaan duduk, berbaring, tidur, terus ingat kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itu perintah Allah. Jadi kalau kita sholat, itu juga ingat Allah. Ngaji juga ingat Allah, sedekah juga ingat Allah. Tapi kalau kumpul di tempat orang-orang berpartai atau berpolitik, itu bukan ingat Allah, tapi ingat Dajjal. Coba kalau kegiatan-kegiatan politik seperti partai penuh ini. Tapi kalau kegiatan-kegiatan doa, zikir, tabligh seperti ini, orang berpikir untuk datang. Kenapa? Tidak ada hidayah di dalam hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ditutup hatinya sama Allah, dipatong oleh titolinna, ditulikan telinganya, dibutakan matanya, tidak ada hidayah. Karena yang datang di situ cuma mengharapkan amplop. Yang datang di situ cuma mengharapkan sesuatu, bukan karena Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu inilah penghuni surga semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu ini sekarang yang hadir di malam hari ini, yakin demi Allah semua hajatnya diijabah sama Allah. Umurnya dipanjangkan, disehatkan walafiat, yang punya penyakit diangkat semua penyakitnya. Demi Allah pasti itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Mungkin kalau ibu-ibu yang punya hati, jiwa tentram, jiwanya plong, man arafa nafsi wa kab arafa rabbih, orang yang ingin melihat Tuhannya, tahu dirinya. Bukan tahu diri bilang saya dibaco, bukan. Saya sangkala, tidak. Tapi secara rohania, secara batinia. Karena di dalam jiwa kita ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Abu Roh, bapaknya roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang punya Nur Muhammad, itulah orang-orang yang mudah dilangkahkan kakinya pergi ke majelis zikir. Orang yang hatinya dimudahkan, jiwanya dilonggarkan datang ke majelis zikir, mudah sekali terangkat kakinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tadi, bapak-bapak tadi merasa enggak ada ketenangan dalam jiwanya? Merasa tidak?
Tadi kita sudah berzikir, kita sudah berdoa, kita sudah berkeluh kesah dengan Allah. Kita berkeluh kesah tadi dengan Allah. Kita berinteraktif dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Semua hajat-hajatnya Bapak ini yang kemarin yang belum sempat dicatat, sekarang dan insya Allah yang akan datang Bapak Ibu belum ucapkan, Allah sudah dengar semua dan Allah sudah ijabah semuanya. Amin. Allah itu maha segala-galanya Pak. Dia tahu apa keinginan hambanya. Cuma kadangkala hambanya ini ya diperbodoh dengan yang namanya apa? Nafsu. Yang bikin kita gelisah apa? Nafsu. Yang bikin kita ingin kaya, nafsu. Yang bikin kita ingin istri cantik, nafsu. Yang bikin kita ingin segala-galanya hidup serakah dan sebagainya, itu adalah semua sumbernya dari nafsu. Maka yang bisa mempengaruhi nafsu adalah ittaqullah, taat kepada Allah. Taat kepada Allah dengan apa? Banyak-banyak pandai bersyukur. Apa itu syukur? Bukan alhamdulillah. Syukur itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Sebahagian ulama mengatakan syukur itu adalah mau menerima ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak sudah menerima ridhonya Allah tidak? Sudah menerima enggak dengan ridhonya Allah? Dikasih hidung pesek, dikasih mata satu, dikasih bisu, dikasih pincang, dikasih kaya, dikasih miskin, dikasih susah. Ridho enggak dengan pemberian Allah? Itulah yang namanya syukur. Makanya kalau kita jalan, kita naik mobil, terus kita jangan lihat ke atas. Orang yang pakai mobil mewah atau yang pakai pesawat, tapi yang kita lihat adalah orang yang naik motor. Begitu juga kalau kita naik motor, kita lihat orang yang naik sepeda. Begitu juga orang yang naik sepeda, kita lihat orang yang jalan kaki. Begitu juga yang jalan kaki, lihat apa? Lihat yang tidak ada kakinya dua. Yang tidak ada kakinya dua, lihat yang terbaring di tempat tidur tidak bisa berdiri. Yang terbaring di tempat tidur tidak bisa berdiri, cuma punya hati. Jadi itulah belajar menciptakan arti yang namanya kemanusiaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita berdoa berzikir tadi, Bapak bersalawat. Saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, amalan yang paling termulia di atas segala macam amalan adalah salawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhallazina amanu, itu perintah fil amar, diperintahkan kepada orang yang beriman, bukan orang Islam. Tapi sebelum Allah memerintahkan orang yang beriman, Allah katakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah. Jadi saya mau tanya, amalan yang paling termulia, teragung adalah salawat, betul tidak? Karena bisa nggak kita jadi seperti ini kalau bukan karena Rasulullah? Kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal dunia, isinya, akhirat, surga, neraka, semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bahwa kita ini ternyata sudah dijamin sama Allah masuk surga karena jerih payahnya Rasulullah. Ternyata Rasulullah di masa hidupnya susah. Jerih payahnya Nabi betul-betul maksimal dengan hidupnya untuk beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar apa? Semua nanti umatnya masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang paling mulia.
Tidak akan pernah ada nabi dan rasul kalau bukan Rasulullah. Kita pun tidak akan ada kalau bukan karena Rasulullah. Maka sepantasnya lah kita sebagai umat, kalau kita cinta kepada Rasulullah, marilah kita basahi mulut kita dengan salawat. Sepakat? Sepakat tidak? Mau hidup aman di dunia? Mau kaya? Mau sukses? Mudah jodohnya? Selesai utang piutangnya? Bersalawat. Karena salawat itu adalah ibu, bapak, kakek, nenek daripada segala macam aktivitas ibadah di muka dunia ini. Tidak ada lagi. Kalian kalau berdoa tanpa selawat, tidak diterima doamu, biar panjangnya 3 meter. Kau sholat sujud tidak bersalawat, jangan harap diterima kau punya ibadah sholat. Apapun aktivitas di muka dunia ini, kalau tidak diawali dan diakhiri dengan salawat kepada Rasulullah, tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena salawat itu bahagian daripada ciptaan mulia agung daripada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Adamatu. Alhamdulillah. Yang bikin kita resah itu cuma nafsu. Yang bikin kita lapar cuma nafsu. Yang bikin kita haus nafsu. Semua nafsu. Yang bikin kita memandang perempuan itu karena birahi. Ada ceritanya Nabi Musa. Itu Nabi Musa di suatu ketika mau berdoa untuk minta hujan. Karena saat itu hujan kemarau panjang. Maka Nabi Musa mengumpulkan umatnya. Dia katakan kepada umatnya, wahai umatku, adakah di antara kalian yang tidak punya dosa? Kata umatnya, untuk apa wahai Musa? Wahai Nabiullah Musa. Dia bilang, untuk saya ajak kalian pergi berdoa di tengah lapang. Maka umatnya mengatakan, semua kami yang ada di sini pernah berdosa. Maka tidak ada lagi yang bisa diajak oleh Nabi Musa. Tapi tiba-tiba ada satu pemuda mengatakan, wahai Musa, wahai Nabiullah Musa, saya tidak punya dosa. Tapi saya mau bercerita. Saya khawatir dan saya was-was, jangan sampai ini bisa menjadi dosa. Apa ceritamu? Dia bilang, pernah suatu ketika saya berjalan, tiba-tiba berpapasan dengan wanita. Lalu wanita itu tersingkap roknya karena ditiup angin. Jadi tersingkap dia punya rok karena ditiup angin. Tapi si pemuda ini melihat. Waktu dia melihat, birahinya naik. Ya siapa sih yang tidak lihat begitu, birahi tidak naik? Ya kan? Biasanya kalau laki-laki itu lihat begitu, alhamdulillah. Biasanya kalau dia lihat, astagfirullah. Lihat 2 kali, astagfirullah. Begitu dia kasih pegang, alhamdulillah. Birahinya naik. Segitu birahinya naik, Nabi Musa mengatakan, itu dosa besar. Kata Nabi Musa. Si pemuda ini begitu mendengar bahwa ini dosa besar, dia tidak ngomong sama Nabi Musa dan tidak ngomong juga sama orang-orang. Dia cari tempat yang sunyi, dia cungkil matanya dua-dua. Lalu dia katakan, gara-gara ini mata yang bikin saya berdosa sama Tuhan, maka tidak pantas ini mata berada di tubuhku, kata si pemuda ini. Itu yang namanya ittaqullah. Itu yang namanya takut kepada Allah. Karena dimanapun berada, Allah melihat kita. Kita sholat jangan takut karena bos. Kita sholat jangan karena takut dan dikasih gaji. Nah inilah salahnya orang-orang sekarang, takut sama manusia. Saya mau tanya, orang yang takut sama manusia musyrik tidak? Syirik. Kita mengatakan kalimat pasti saja itu sudah syirik. Apalagi kita mendoakan Tuhan, itu syirik. Kenapa sampai dikatakan kul, katakanlah. Kul huwa itu dia. Katakanlah wahai Muhammad, huwa dia. Kul huwa Allah. Dia itu siapa? Allah. Kul huwa Allah ahad. Ahad itu bukan satu, tapi Allah itu tunggal.
Karena kalau dikatakan satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan itu merupakan bilangan. Jadi Allah itu tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kita kalau sudah hormat kepada guru, hormat kepada petinggi, hormat kepada majikan, itu sudah seperti perlakuan syirik namanya. Jadi kita semua melakukan aktivitas ibadah semata-mata karena Allah. Saya yakin ibu-ibu yang di sini masuk surga semua. Ini mukanya muka-muka surga semua, masya Allah. Ini juga bapak-bapak muka-muka surga semua. Ya. Doakan saya Pak biar sehat walafiat. Karena terus terang majelis Al-Mubarak ini cuma majelis kita saja yang eksis mengadakan kegiatan aktivitas doa zikir. Karena begini Pak, kita sekarang di dunia ini ya terus terang, jangankan Allah, pasir pun sudah tidak mau bersahabat dengan manusia. Angin pun sudah tidak mau bersahabat dengan manusia. Alam dan sekitarnya tidak mau lagi bersahabat kepada manusia. Karena ternyata manusia tidak amanah. Manusia pengkhianat. Dia diangkat sama Allah menjadi khalifah fil ars, tapi dia tidak bisa menjaga alam semesta. Betul tidak? Kalau kau jaga alam semesta, kau tidak ambil itu semua tambang. Tambang-tambang nikel, tambang-tambang batu bara kau tidak ambil. Itu sumber daya alam. Aspal sumber daya alam. Ya. Jadi bukan dikelola oleh manusia yang utuh, tapi mempersusah manusia. Jadi kita belum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau tidak bersahabat kepada kita. Alam semesta tidak akan bersahabat lagi kepada kita. Maka hati-hati, musibah bala itu bisa mudah turun. Yang bisa mengalahkan, yang bisa merubah takdir Pak. Yang bisa merubah takdirnya Allah cuma satu, doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau pasti aku kabulkan kata Allah. Dengan doa bisa menghilangkan yang namanya ini musibah, menghilangkan yang namanya ujian. Kalau kita tidak berdoa begini, siapa yang mau berdoa? Habis waktu kita semua satu kota Makassar ini jamaahnya habis ngurusin handphone dari pagi siang sore malam. Kerjanya apa? Ngumpat sana ngumpat sini, gibah sana gibah sini. Hati-hati. Di postingan-postingan itu gibah tidak? Gibah. Ceritakan orang, menghasut orang, menjelek-jelekkan orang. Padahal kata Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, kalau kau ceritakan saudaramu dengan menyebut namanya, ceritakan tentang kejelekannya, maka kau seperti berzina dengan ibu kandungmu 71 kali. Itu dosanya. Jadi biar kita salat, jidat kita hitam, kita puasa, kita zikir. Kalau kita cerita saudara kita, habis amal kebajikan kita. Makanya wajar di hari kemudian orang masuk surga ditahan sama malaikat. Kenapa sih ditahan Pak malaikat? Apa amalanmu? Oh, saya sholatku ribuan rakaat. Lihat saya punya jidat hitam, lubang. Saya puasa tiap hari, saya sedekah tiap hari. Maka saya pantas masuk surga. Kata malaikat, betul, kau pantas masuk surga. Tapi tunggu dulu. Begitu mau dikasih masuk, ada orang datang. Tunggu dulu malaikat, jangan kasih masuk itu orang. Karena itu orang waktu di dunia dia suka cerita saya. Apa kata malaikat? Stop dulu. Kau punya pahala kasih dia. Akhirnya pahalanya dikasih itu orang. Belum selesai datang lagi. Saya juga Pak malaikat begitu juga. Pahalamu kasih dia. Terus orang berdatangan menuntut. Akhirnya pahalanya habis. Segitu pahalanya habis, orang masih datang menuntut lagi. Apa yang dia mau kasih? Tidak ada lagi pahala. Akhirnya dosa-dosanya ini orang dikasih sama si ini orang yang sholatnya ribuan rakaat. Kenapa? Ibadahnya bagus, amalannya bagus, tapi hablum minan nasnya kurang. Waktu di dunia ngumpul selalu cerita saudaranya, ambil hak saudaranya, suka bohongi saudaranya dan seterusnya. Dan ini yang banyak terjadi. Bayangkan begitu dimunculkannya ini produk teknologi yang namanya handphone, maka rusaklah iman seseorang, hancurlah iman seseorang. Yang tadinya Quran dibawa-bawa,
hilang Quran diganti dengan handphone. Yang tadinya amalan-amalan zikir dibawa ke sana kemari, hilang diganti handphone. Yang tadinya tasbih dibawa ke sana kemari, hilang diganti handphone. Sampai istri yang biasanya dibawa jalan, hilang juga gara-gara handphone. Coba bayangkan, kita kumpul di ruangan makan, ya bukan baca doa, tapi si jam-jam pakce, masing-masing pegang handphone, chatting sana, chatting sini. Makanan sudah tidak diperhatikan, diabaikan itu makanan sampai makanan itu dingin. Padahal apa kata Rasulullah? Hei, kalau sudah ada makanan di atas meja, lalu kau dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan azan, tinggalkan sholat, kau pergi makan dulu. Nah sekarang ini kita tidak menghargai, menghormati makanan. Wali-wali dulu lagi makan, azan masuk, dia tinggalkan azan, dia makan. Apapun aktivitasnya, yang namanya kalau makan, dia hormati itu makanan. Nasi itu wajib kita hormati. Karena kenapa? Itu yang membuat kita bisa hidup di dunia. Makanan itu yang membuat kita bisa hidup di dunia. Makanya hati-hati, ada sebagian orang berat masuk ke dalam surga. Karena apa? Waktu dia di dunia, dia suka buang-buang nasi. Jangan pernah kau buang nasi. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus itu setiap Jumat kasih makan orang sampai puluhan ribu di rumahnya. Dia sendiri yang masak, dia yang potong binatangnya, dia yang kuliti, dia yang masak, dia yang kasih makan tamunya. Setiap tamu yang datang dikasih makan, didoakan sama dia, pulang dikasih uang. Yang hebatnya lagi, semua tamunya pulang, semua di karpet-karpet yang ada nasinya jatuh, dipungut sama Habib, dimakan. Itu yang bikin dia jadi wali. Jangan kita pandang enteng makanan. Makanya wali-wali paling tidak mau sisahkan makanan, paling tidak mau, paling pantang. Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan berkahnya suatu makanan di saat terakhir atau penghabisan makanan tersebut. Kadang biasa yang terakhir kita buang sana buang sini. Ada yang makan lagi tumpah-tumpah, kali Tommy poin jai, ambil makanan banyak seperti tukang batu makan, baru sudah itu tak tumpah-tumpah. Tidak jelas tumpah-tumpahnya itu nasi. Nauzubillahi min zalik. Olehnya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan hati lapang oleh Allah, diberikan langkah kaki mudah untuk selalu bisa hadir di majelis-majelis seperti ini. Karena inilah majelis yang bisa menyelamatkan diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, rakyat kita, bangsa kita dan negara kita. Cuma ini yang bisa menyelesaikan. Jadi jangan kita selalu berpikir tawakal, pasrah. Tidak boleh. Orang yang selalu mengatakan pasrah, tawakal, itu manusia tidak beriman. Betul takdir dari Allah, tapi kita sebagai manusia harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena Quran yang bilang. Jadi kita harus bisa berusaha, berikhtiar agar kita bisa rubah nasib kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib kaumnya kecuali kaumnya yang merubah. Di Makassar cuma kita mengadakan doa zikir begini. Kita keliling. Insya Allah nanti doakan kita sehat walafiat. Mulai Januari Pak, kita akan safari dakwah. Mulai dari Maros, masuk Pangkep, Baru, Parepare, Sidrap, Sengkang, Sopeng, Bone, Palopo, Luwuk Timur, Luwuk Selatan, Luwuk Utara, masuk Toraja, Rantepao sampai Indrekang. Keliling kita. Safari dakwah, doa zikir. Inilah cara yang paling bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ini Bu, kalau kumpul-kumpul begini namanya kita masuk bengkel. Mobil saja masuk bengkel, motor masuk bengkel, apalagi manusia. Manusia juga perlu masuk bengkel. Jadi mengamankan jiwa hati kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita jalan keluar, kemudahan,
kemudahan rezeki, digabulkan semua hajat kita, dipanjangkan umur kita dalam taat dan patuh kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita jangan pulang dari tempat ini sebelum Allah mengangkat pantat kita keluar dari tempat ini, tapi digabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita yang lagi terbaring di rumah, mudah-mudahan disehatkan, dipanjangkan umurnya. Masyarakat Indonesia diberikan kedamaian, kesejahteraan, persatuan umat Islam, saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, dan mudah-mudahan insyaallah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Bisa menyebut semuanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.